Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Medan menggelar uji coba atau simulasi belajar tatap muka pada hari ini, Kamis 17 Juni pagi. Simulasi belajar tatap muka ini hanya sekali dilakukan per hari ini. Dalam simulasi pembelajaran tersebut, siswa yang hadir dibagi menjadi 4 kelas. Tiap kelasnya diisi masing-masing 8 siswa dari total 32 orang. Di dalam satu ruang kelas, jumlah siswa tidak boleh lebih dari 25% dari jumlah kapasitas kelas. Pihak SMPN 7 memastikan seluruh siswa dan siswi memahami tata cara pelaksanaan tatap muka. Pihaknya merekam seluruh pelaksanaan uji coba tersebut yang nanti akan dikirimkan ke masing-masing grup kelas. Simulasi tersebut juga hanya dilaksanakan 2 jam per hari dalam 1 minggu. Nantinya pihak orang tua juga diminta terlibat dalam proses pembelajaran secara tatap muka ini. Saat ini, sekolah masih menunggu keputusan pemerintah soal kepastian bisa belajar tatap muka secara langsung. Nah, untuk mengetahui informasi lebih jelasnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Medan, Freddy Santoso. Halo, Freddy. Ya, halo Firda dan juga pemirsa. Freddy, bisa dijelaskan bagaimana situasi simulasi belajar tatap muka di SMPN 7 Medan sendiri? Ya, halo Firda dan juga pemirsa. Hari ini Kamis tadi pagi sekolah SMP Negeri 7 Medan itu melakukan simulasi pembelajaran tatap muka yang dilakukan sejak pukul 7 pagi tadi. Jadi tadi sebanyak 32 siswa mengikuti simulasi ini. Jadi itu dalam proses simulasi belajar tatap muka itu siswa itu dibagi dalam satu kelas itu hanya berisi 8 orang. Nah, dalam proses belajar mengajar tadi itu para guru juga membagi belajar secara langsung dan secara daring, di mana bagi siswa yang tidak kebagian atau tidak ikut simulasi itu belajar melalui Zoom. Baik, Firda. Oke, bisa dijelaskan ke kami bagaimana tanggapan orang tua apabila anaknya belajar secara tatap muka di sekolahnya? Iya, baik Firda dan juga pemirsa. Tadi saya juga sempat berbincang-bincang dengan orang tua siswa, di mana orang tua siswa itu justru mendukung dengan adanya sekolah tatap muka yang rencananya akan dilakukan oleh SMP Negeri 7 pada bulan Juli mendatang, karena orang tua siswa itu lebih melihat bahwa anaknya itu lebih membutuhkan belajar tatap muka daripada secara daring, karena menurut orang tua tadi yang saya wawancarai, ketika belajar daring itu para anak dari orang tua ini tidak begitu efektif karena lebih banyak bermain daripada untuk mengerjakan tugas dan belajar dan sebagainya gitu, Firda. Jadi lebih banyak bermain ketika itu proses belajar dilakukan secara daring, Firda. Oke, berarti memang orang tua dari orang tua sendiri ingin anaknya belajar secara tatap muka seperti itu ya? Iya benar, Firda. Jadi menurut orang tua belajar secara tatap muka itu lebih efektif timbang secara daring, Firda. Oke, kemudian bagaimana proses belajar mengajar yang dilakukan guru setelah sekian lama tidak belajar tatap muka? Iya, Firda dan juga pemirsa, tadi saya juga berbincang-bincang dengan guru yang ada di SMP Negeri 7 Medan, di mana tadi salah seorang guru bernama Teresia Purba mengatakan bahwa karena sudah lama tidak belajar secara langsung, ia agak gugup karena memang belajarnya itu dia harus membagi waktu antara secara daring dan juga secara langsung, Firda. Jadi di satu waktu dia harus memberikan materi secara langsung, dan di satu sisi ia harus memberikan materi secara Zoom dan harus menjawab pertanyaan-pertanyaan para siswa yang ada di laptop tersebut. Jadi dia sesekali berjalan menghampiri para siswa yang belajar langsung, dan sesekali ia harus melihat laptop untuk melihat ada tidak siswanya yang bertanya atau menjawab dari pertanyaan itu, Firda. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Irmawati, Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Medan, dan berikut liputannya untuk Anda. Hari ini kita mengadakan simulasi pembelajaran tatap muka untuk di bulan Juli. Tujuannya pertama, kita memberikan edukasi kepada anak-anak bahwa nanti andai kata pembelajaran tatap muka benar-benar berlangsung, mereka sudah tahu melaksanakan protokol kesehatan. Tidak semua siswa kita libatkan dalam simulasi ini. Kita hanya menggunakan satu kelas. Jadi kelas itu dibagi 4. Karena anjuran dari Presiden, pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan 25% dari jumlah siswa. Makanya ini hari kita cobakan satu kelas. Jadi satu kelas itu kita bagi 4 sehingga 25% anak
Jadi setiap kelas 8 orang, setiap minggu nanti 2 kali, kemudian setiap hari 2 jam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.